Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo teman-teman. Selamat sore, selamat beraktivitas bertaninya, dan dimanapun kalian berada, apapun itu aktivitasnya, tetap semangat, pantang menyerah dalam bekerja ya kan kawan. Oke kan kawan, pada sore kali ini saya sedikit mengulas mengenai tentang cabai rawit ya, cabai keriting, mohon maaf, cabai keriting yang sedang kita panen, yang dimana kita panen sekarang ini, saat ini panennya kondisi merah ya. Mengapa saya kondisi merah? Karena beberapa hari yang lalu kita tidak sempat ya kan kawan memanen dalam kondisi hijau. Sebenarnya sih lebih suka di kondisi hijau. Mengapa demikian? Karena kami di kondisi hijau itu perawatannya tidak terlalu sulit dan banyak cabai yang terjual ya kan kawan, terjual, dan istilahnya cabainya tidak pada busuk akibat serangan dari lalat buah semacam itu. Nah kan tapi kemarin ada kendala ya, berapa kendala yang sering kita tinggalkan ya dalam perawatannya. Nah itu menjadikan cabai di tempat kami ya sedikit layu, dan kondisi buahnya sebagian berubah menjadi kemerah-merahan. Dan ini kan kawan, dilihat ya, cabai yang dipanen kondisi merah di tempat kami ini tidak semuanya kondisinya mulus, melainkan juga diserang hama pada musim kemarau semacam ini. Nah oleh sebab itu mengapa kami sebagai seorang petani ya di tempat ini kami memanen dalam kondisi yang hijau. Nah alasannya saya memilih kondisi hijau karena hal tersebut kan buah cabenya ya itu banyak yang dipanen dalam kondisi yang bagus, fisiknya bagus ya kan kualitas maupun kuantitasnya juga memperoleh kondisi yang bagus dibandingkan di panen waktu merah. Nah, karena keterlambatan pemanenan menjadikan beberapa tanaman cabai kita berubah menjadi berwarna merah, tapi ya tidak masalah, ini bukan kendala bagi kami. Saat ini cabai keriting warna merah harganya cukup mahal ya, jadinya ya kita tidak rugi lah kan ya, telat memanen akan tetapi hasilnya masih untung kawan-kawan. Jadinya kita panen yang merah terlebih dahulu ya, agar cabainya bobotnya tidak hilang ya kan kawan, atau istilahnya kering kan kawan, semacam itu. Sehingga saat ini ya kan kondisi semacam ini ya, ketika tanaman cabai kita yang seharusnya dipanen hijau itu sudah berwarna merah, alangkah baiknya inisiatif dari kawan-kawan memanennya dalam kondisi yang merah terlebih dahulu. Karena dengan kondisi merah semacam ini pastinya nantinya buah cabai yang kondisinya masih hijau masih bisa tumbuh dan berkembang ya. Sedangkan cabai yang merah ini pastinya kan nanti kalau lama-kelamaan kita biarkan di pohonnya itu lama-kelamaan akan mengering, dan biasanya bobotnya itu sedikit ya, tidak berat, sehingga kita perlu memanen terlebih dahulu yang warna merah semacam itu. Dan kan bisa lihat ini ya, ini contoh cabai yang merah kalau kelamaan dan terserang hama jadinya kayak gini kan kering kayak gini kan, tidak laku. Nah untuk menghindari hal semacam itu kan kawan perlu memanennya yang merah terlebih dahulu. Dan merah ini ya kan kawan, cabai itu berubah menjadi merah karena kondisinya sudah terlalu tua kan kawan ya, kondisinya sudah terlalu tua. Nah kondisi yang tua tersebutlah yang menjadikan perubahan warna pada buah cabai itu berubah ya, yang dari hijau menjadi merah. Dan fasenya ya kan kawan, nah fasenya kalau bisa dilihat ya kondisinya sebelum menjadi merah semacam ini kan kawan ya, cabai keriting merah semacam ini awalnya diawali kondisi hijau semacam ini, lama kelamaan akan tua, akan berubah agak kecoklat-coklatan,
berubah agak semburat kemerah-merahan. Nah, ini lama-kelamaan akan berubah menjadi merah semacam ini. Nah, dalam pemanenannya cabai keriting merah ini alangkah baiknya kawan-kawan dipanen dalam kondisi yang merah semacam ini ya. Merahnya kayak gini, merahnya hampir seluruh atau full ya kan. Karena kalau kita panen di kondisi agak semburat kayak gini ya, sepengalaman kami dalam penjualan itu kondisinya biasanya harganya itu berbeda kan kawan ya, dibandingkan dengan yang kondisi merah full semacam ini. Nah, alangkah baiknya kawan-kawan ya memanennya yang merah terlebih dahulu ya. Yang sekiranya ada merah dipanen kayak gitu aja lah kan kawan ya, tidak perlu susah-susah. Tapi ya ini kan resiko memanen merah kalau perawatannya kurang ya, dan hamanya menyerangnya begitu banyak. Nah, kondisinya semacam ini kan ya, banyak yang gagal dibandingkan dipanen dalam kondisi hijau macam itu. Karena ya apa, karena masa waktu untuk berubah dari hijau menjadi merah itu membutuhkan waktu. Nah, selama membutuhkan waktu tersebut pastinya hama menyerang atau menghinggapi buah-buah yang sekiranya cocok untuk mereka tumbuh, pastinya diserang secara terus menerus. Lama kelamaan hasilnya menjadi kering kayak gini ya, dan buahnya tidak berhasil kita panen atau kita jual semacam itu. Tapi tidak masalah kan kawan ya, karena ini kami terlambat ya memanennya ya, kita panen terlebih dahulu yang merah-merah ya. Nggak apa-apa, namanya makhluk hidup ya, juga butuh makan kan kawan. Nah, yang penting apapun adanya ya, cabai kondisi merah ini segera dilakukan proses pemanenan terlebih dahulu agar cabainya tidak termakan hama, dan yang jelas pastinya cabainya tidak kering kan ya. Nah, semacam ini. Dan pastinya kan kawan, kalau kelebihan dari pemanenan cabai merah kayak gini kan kawan ya, kondisi merah itu biasanya kelebihannya adalah harga jualnya yang cukup mahal. Memang cabai merah ini harga jualnya lebih mahal ya kawan dibandingkan dengan yang hijau ya. Cabai merah itu harga jualnya lebih mahal dibandingkan yang hijau. Karena apa? Karena bobot dari cabai merah itu sendiri bobotnya lebih ringan ya kan kawan dibandingkan yang hijau ya. Secara bobot itu lebih ringan, sehingga ketersediaan akan cabai merah itu saat ini di pasar jumlahnya sedikit ya kan kawan, sehingga harganya otomatis menjadi mahal semacam itu kan kawan ya. Tapi dalam budidaya kayak gini kita ya jangan terlalu terpincut ya kan dengan hasil harga yang mahal. Pastinya harga yang mahal itu biasanya itu perawatan atau budidayanya itu ya membutuhkan teknik, tenaga, dan waktu yang lebih ekstra dibandingkan saat masa panen yang cukup melimpah lah semacam itu, atau ketersediaan cabai begitu banyak. Nah, oleh sebab itu kan kawan ya, jadi kan kawan dalam membudidayakan pintar-pintar dalam melakukan budidaya secara teknis, mekanis maupun lainnya, yang dimana dalam membudidayakan pastinya dapat memperoleh hasil dengan jumlah yang cukup banyak, kualitas yang cukup baik, serta budidaya dengan biaya seminimal mungkin. Itu teknik kami, salah satu trik cara kami membudidayakan cabai keriting ini ya, salah satunya kayak begitu. Dan oke kan kawan, itu dulu bincang-bincang sore kali ini. Semoga menambah wawasan, manfaat, dan informasi bagi kawan-kawan yang mendengarnya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.